Ya, Saya. ya, Kak Feli. Ya, saya minta semuanya berdiri. Teman-teman, marilah kita sejenak untuk berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami memaafkan kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih pada Kak Feli. Ada yang sudah hadir hari ini? ada semua, Pak. Siapa yang mau ngomong? Saya, Pak. Maju. Ya, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, karya proklamasi, sedia berdoa untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadimatku sentosa, jiwa dan satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan untuk semuanya. Adik-adik, jadi materi kita pada hari ini yaitu sejarah dan peninggalan budaya. Adik-adik, tadi yang apa itu sejarah? Peristiwa yang selalu. Ya, ini tepat sekali. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, ada pun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu memahami pengertian sejarah, memahami sejarah peninggalan budaya, dan identifikasi berbagai jenis peninggalan budaya. Pengertian sejarah. Jadi pengertian yang pertama yaitu pengertian sejarah. Jadi sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa penting yang terjadi pada masa lalu. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui asal usul bangsa dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Beberapa alasan penting kita belajar sejarah yaitu yang pertama, mengetahui perjalanan bangsa Indonesia, menemukan rasa cinta tanah air, menghargai jasa para pendahulu, dan menjadi pedoman dalam kehidupan masa kini. Yang kedua yaitu memahami sejarah peninggalan. Yang kedua yaitu memahami sejarah peninggalan budaya. Peninggalan budaya sejarah adalah segala hasil karya manusia pada masa lalu yang masih dapat ditemukan dan diwariskan hingga saat ini. Peninggalan budaya menunjukkan kekhasan budaya yang dimiliki suatu bangsa. Contoh peninggalan budaya Indonesia antara lain candi, rumah adat, tarian tradisional, dan alat musik tradisional. Oke adik-adik, yang ketiga yaitu bangunan sejarah yang ada di Indonesia. Mungkin ada yang mau membacakan poin pertama dari bangunan sejarah yang ada di Indonesia. Ya, adik Kristi. Yang pertama itu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan sejarah terbesar di Indonesia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada masa kerajaan Sailendra sekitar abad 8 Masehi. Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu warisan budaya dunia. Oke, terima kasih. Lanjut yang kedua yaitu Candi Prambanan. Nah, adik-adik, jadi Candi Prambanan adalah kompleks candi ini terbesar di Indonesia yang terletak di Yogyakarta. Candi ini dibangun pada abad ke-9 Masehi sebagai tempat pemujaan bagi dewa-dewa dalam agama Hindu. Adik-adik, mungkin dari adik-adik ada yang pernah ke Jogja atau pernah melihat Candi Prambanan? Tidak, Pak. Kami lihatnya di internet. Baik, berarti adik-adik sudah tahu kalau Candi Prambanan. Yang ketiga yaitu rumah adat. Mungkin ada yang jadi yang ketiga yaitu adik-adik rumah adat. Nah, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk membacakan bagian ketiga yaitu yang berkaitan dengan rumah adat. Yang Kaferin. Rumah adat. Indonesia memiliki beragam rumah adat yang mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Contohnya rumah gadang,
Joglo, Tongkonan, dan Monai. Oke, jadi seperti itu ya penjelasannya berkaitan dengan rumah adat. Jadi rumah adat itu adalah, jadi Indonesia memiliki beragam rumah adat yang mencerminkan budaya dan kehidupan masyarakat di setiap daerah. Contohnya rumah gadang, joglo, tongkonan, dan monai. Yang berikut itu tarian tradisional. Tarian tradisional merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya tari sama, tari kecap, tari pendek, dan tari jaipong. Yang berikut itu alat musik tradisional. Oke, saya minta satu orang dari tadi untuk membantu saya membacakan materi yang berkaitan dengan alat musik tradisional. Ya, Jegian. Alat musik tradisional Indonesia memiliki banyak alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, sasando, dan kunita. Alat musik tradisional sering digunakan untuk mengiringi tarian dan upacara. Oke, terima kasih Jegian. Jadi itu adalah alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional memiliki banyak. Jadi alat musik tradisional memiliki jadi Indonesia memiliki banyak alat musik tradisional yang dimana ada angklung, gamelan, sasando, dan kulintang. Alat musik tradisional sering digunakan untuk mengiring tarian dan upacara adat. Yang berikut itu pentingnya melestarikan budaya. Budaya merupakan identitas bangsa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Kita harus melestarikan budaya dengan mempelajari budaya daerah dan menjaga peninggalan sejarah. Melestarikan budaya juga adalah proaktif untuk menjaga tradisi, nilai, dan warisan leluhur agar tetap hidup, relevan, dan tidak punah tergerus zaman. Hal ini penting untuk mempertahankan jati diri bangsa, memupuk toleransi, dan mencegah hilangnya identitas unik di tengah arus globalisasi. Oke, slide yang berikut itu manfaat peninggalan budaya. Adik-adik yang bisa membantu saya untuk membacakan poin yang di bagian manfaat peninggalan budaya. Apakah rekan yang saya berikan tadi sudah dikerjakan? Sudah. Oke, saya minta satu orang untuk mempresentasikan. Saya Pak. Oke, Adik Grace. Baik teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil kerja kami. Teman-teman, sebelum kami menjawab, terlebih dahulu kami akan memberitahu dulu bahwa dari gambar nomor 1 sampai nomor 5, gambar nomor 1 yaitu gambar Candi Borobudur, gambar nomor 2 yaitu Candi Bajang, gambar nomor 3 yaitu gambar Megalitikum, yang gambar nomor 4 yaitu Rumah Gadang, gambar nomor 5 yaitu Naskah Lontar. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan nama peninggalan budaya pada gambar di atas. Yang pertama yaitu Candi Borobudur, gambar nomor 2 yaitu Candi Bajang Ratu, gambar nomor 3 yaitu gambar Megalitikum, gambar nomor 4 yaitu Rumah Gadang, gambar nomor 5 yaitu Naskah Lontar. Soal yang kedua, termasuk jenis peninggalan budaya apakah gambar-gambar tersebut? Gambar nomor pertama yaitu Candi Borobudur, itu peninggalan itu seperti bangunan. Gambar nomor 2 yaitu Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu itu bangunan. Gambar nomor 3 yaitu Megalitikum, itu seperti benda. Gambar nomor 4 yaitu Rumah Gadang, itu juga bangunan. Gambar nomor 5 yaitu Naskah Lontar, yaitu naskah. Yang ketiga, apa fungsi peninggalan budaya tersebut pada masa lalu? Jawabannya, peninggalan budaya digunakan sebagai tempat ibadah, tempat tinggal, sarana upacara, adat, serta media untuk menyimpan dan mewariskan pengetahuan. Soal yang berikut yaitu lengkapi tabel berikut berdasarkan pengetahuan atau hasil diskusi kelompok. Nah, teman-teman kami sudah melengkapi semua tabel dari kelima tabel. Nah, yang pertama itu nama peninggalan. Yang pertama itu Candi Borobudur, asal dari Candi Borobudur yaitu Jawa Tengah. Jenis peninggalannya itu bangunan, dan nilai sejarah atau fungsinya itu tempat ibadah untuk umat Buddha. Yang kedua yaitu Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu itu berasal dari Jawa Timur. Jenis peninggalannya itu bangunan juga. Nilai atas fungsi sejarah yaitu peninggalan kerajaan.
Yang ketiga yaitu megalitikum. Megalitikum itu berasal dari tanah Toraja. Jenis peninggalannya itu bangunan, benda. Jenis peninggalannya itu benda. Nilai sejarahnya itu upacara adat. Yang keempat yaitu rumah gadang. Rumah gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Jenis peninggalannya itu bangunan dan fungsinya itu rumah adat. Yang kelima yaitu naskah lontar. Asal dari naskah lontar yaitu dari Bali. Jenis peninggalannya itu naskah dan fungsinya itu menyimpan tulisan. Yang berikutnya itu mengapa kita perlu mewariskan peninggalan budaya? Jawabannya itu agar peristiwa tetap terjaga dan agar warisan tetap terjaga dan dikenal generasi berikutnya. Yang kedua, apa dampak jika peninggalan budaya tidak dijaga dan dilestarikan? Jawabannya yaitu peninggalan budaya bisa rusak atau bisa hilang. Yang ketiga yaitu berikan contoh cara yang dapat dilakukan oleh pelajar untuk melestarikan peninggalan budaya. Jawabannya itu menjaga kebersihan, tidak merusak benda, dan selalu mempelajarinya. Oke, terima kasih kepada Adik Grace yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman, kita beri tepuk tangan kepada Adik Grace. Oke, Adik Grace silakan kembali. Terima kasih Pak. Adik-adik, jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu kesimpulannya sejarah dan peninggalan budaya merupakan warisan berharga bangsa Indonesia. Kita harus menjaga, melestarikan dan membanggakannya agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Peninggalan budaya juga berfungsi sebagai identitas bangsa, sarana edukasi, penggerak ekonomi melalui sektor pariwisata, peninggalan fisik maupun tak benda, menghubungkan kita dengan leluhur, memperkokoh nasionalisme, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, pelestarian warisan pengetahuan, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Pelestarian warisan ini penting untuk kesejahteraan dan keberlanjutan. Oke adik-adik, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Ya Pak. Oke adik-adik, sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Di sini. Oke, saya minta kita semua berdiri. Teman-teman, dari kita berdoa yang mengatakan sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh. Oke, terima kasih pada adik-adik. Oke adik-adik, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik. Ya Pak. Oh, Pak. Nah,